Dan tak berselang lama es krim itu tiba-tiba pecah. Lala pun bertanya-tanya, apa ini? Dirinya pikir lapisan luarnya akan membeku padat. Nyatanya sangat tipis dan renyah saat hancur dan meleleh di mulutnya. Dengan rasa es krim yang kayak stroberi yang seharusnya asam meresap ke dalam es krim karena karbon dioksida bertekanan tinggi. Hal ini menciptakan perpaduan sempurna antara manis dan asam, lalu meleleh di mulutnya. Itu seperti makan stroberi dan es krim bersamaan. Ini sangat hebat. Lalu Yuyan pun menegur Lala karena napasnya. Lala pun baru menyadari bahwa dirinya terlalu asik menikmati kelezatannya. Hingga dirinya lupa es krim ini sangat padat hingga membuat napasnya terlihat seperti kabut. Ini sangat memalukan. Lala menyebut pasti ini rencana Linsin untuk membuatnya terlihat konyol. Namun Lala menyebut ini sangat dingin, dirinya tidak tahan lagi, sangat tidak nyaman. Tanpa bernapas dirinya harus bernapas melalui mulutnya dan lidahnya sangat dingin. Lala pun mengakui ini sangat lezat. Dari lidah hingga ke otaknya ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Dan di saat itu poin kesukaan Lala pun bertambah 10%, hingga total kesukaannya menjadi 45%. Orang-orang pun seketika tergoda dan sangat ingin memakan es krim itu. Xiaozin bertanya bagaimana Linsin membuat ini, dan bisakah Linsin mengajarinya? Linsin pun tidak masalah dengan hal ini. Setelah Xiaozin mempelajarinya, toko Xiaozin akan menjadi lebih populer. Xiaozin pun sangat berterima kasih dan mencium Linsin. Linsin benar-benar penyelamatnya bagaikan jagoan neon. Melihat hal ini, Lala pun nampak kesal dan bergumam apakah Linsin akan mengajarkan teknik es krim ini pada seorang pemilik toko jalanan. Linsin bisa dengan mudah mematenkan ini dan menjualnya dengan harga jutaan. Lalu pemilik toko itu sangat tidak tahu malu mencium Linsin di depan umum seperti ini. Dan segera Lala mengajak Yuyan untuk pergi dari sini. Yuyan pun mengerti dan merasa aneh mengapa wajah Lala terlihat aneh. Dia hanya makan es krim. Bagaimana wajahnya jadi memerah. Setelahnya, Linsin dan teman-temannya pun mulai menikmati makanan yang lain. Dan terlihat teman-teman Linsin mulai mabuk. Linsin sendiri merasa bahwa dirinya dulu mabuk setelah 5 Amer. Namun sekarang tidak lagi. Dengan ini Linsin pun mengajak teman-temannya untuk balik ke asrama. Linsin pun meminta teman-temannya untuk pergi duluan karena dirinya akan membayar tagihannya lebih dulu. Dan dirinya juga akan membuatkan teh untuk mereka agar bisa menenangkan diri. Setelahnya saat di perjalanan pulang, perhatian Linsin pun teralihkan dengan banyaknya supercar yang sedang lewat. Dan itu menuju sebuah tempat yang bernama Jiangyan Fantasi. Orang-orang pun seketika banyak berkunjung ke tempat baru ini, apalagi wanita cantik, karena ada promo bagi mereka yaitu mendapatkan minuman gratis. Para wanita pun bersemangat untuk hal ini, dan mulai bertanya apakah diri mereka memenuhi syarat kepada petugas. Petugas pun meminta maaf untuk hal ini. Meskipun mereka cukup cantik, namun mereka tidak memenuhi standar kecantikan tinggi untuk minum gratis. Tapi mereka mendapatkan diskon 10% pada tagihannya. Dan di saat yang sama, seorang wanita cantik pun berjalan masuk melewati mereka. Petugas pun segera menyapanya dan memberi tanda budak di tubuhnya, bahwa dia mendapatkan minuman gratis. Para pria pun menyebut bahwa klub ini adalah yang terbaik. Standar mereka sangat ketat. Bayangkan berapa banyak wanita cantik di dalamnya. Dengan ini mereka pun tergoda untuk masuk ke dalam klub tersebut. Linsin juga ada di sana, dan juga ikut tertarik untuk masuk. Dan di saat yang sama, Linsin mendapatkan sebuah pesan dari ponselnya. Dan itu adalah dari seseorang dengan nama High Emperor. Linsin pun ingat bahwa dia tergabung dalam grup pangeran dan putri yang menjalankan bisnis bar. Dia selalu penuh energi. Semua orang menyebutnya Old High. Linsin pun segera membalas pesan itu dan bertanya, "Ada apa?" High Emperor pun menyebut bahwa dirinya baru saja membuka klub malam baru dengan nama Jiangyan Fantasi. Jika Linsin punya waktu, maka Linsin harus mampir. Dan High Emperor pun memberikan Linsin sebuah kartu VIP Black Diamond dengan barcode dinamis. Linsin cukup tunjukkan ini dan bisa dipakai setiap pembelan di bawah 500.000 yuan di klub. Linsin pun berterima kasih untuk hal ini.
Namun High Emperor menyebut Lin Xin tidak perlu berterima kasih. Jika Lin Xin datang ke klub kecilnya, dirinya akan memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan selama 1 tahun di dalam grup. Lin Xin pun menilai ini suatu kebetulan, untuk itu Lin Xin akan masuk dan melihat-lihat. Saat di dalam, musik DJ pun bergema dan orang-orang pun menikmati hal ini. Dan di sela-sela hiburan, seseorang pun juga mentraktir beberapa wanita untuk minum dengannya. Dan para wanita cantik pun berbaris untuk menerima minuman ini. Melihat keramaian ini, mata Lin Xin pun bersinar-sinar. Tidak heran semua orang suka pergi ke klub. Di sini surganya para wanita cantik. Lalu beberapa pria pun menyebut kecantikan rambut panjang di sana adalah yang terbaik. Mereka harus mendapatkan nomor teleponnya. Di saat itu Lin Xin pun memperhatikan mereka yang mendekati wanita tersebut. Dan ternyata wanita itu adalah Liu Cheng dan Ruo Ruo. Lin Xin yang melihat Liu Cheng dan Ruo Ruo ada di sini. Seketika memasang muka tidak enak dan bertanya-tanya mengapa selalu ada mereka berdua. Namun pilihan sistem untuk kecantikan tertinggi memang tidak dapat disangkal. Mereka wanita paling cantik di sini. Lalu Lin Xin juga merasa ada yang berbeda dengan Ruo Ruo hari ini. Lalu di saat yang sama seorang pria mendekati Ruo Ruo. Ruo Ruo pun menolaknya dan dirinya hanya ingin minum sendirian. Namun si pria tidak menyerah begitu saja dan terus memohon agar Ruo Ruo mau minum dengannya. Dalam pikiran Ruo Ruo untuk membuat Lin Xin menyukai dirinya. Ruo Ruo melatih dirinya untuk bersikap anggun. Dirinya menghindari kekerasan sebisa mungkin. Ruo Ruo tidak berharap bahwa dirinya tidak bisa menghilangkan lalat yang mengganggu. Hingga pada akhirnya Ruo Ruo tidak bisa menahan diri lagi. Dan mengatakan kepada pria tersebut jika dia tidak pergi dirinya mungkin tidak akan bisa menahan diri lagi dengan ekspresi menakutkannya. Namun hal ini malah membuat pria itu tambah suka dan bertanya apakah Ruo Ruo benar-benar tidak bisa menahan dirinya. Pria itu pun mengajak Ruo Ruo mencari tempat. Dia berjanji tidak akan keras kepada Ruo Ruo. Mendengar hal ini, Ruo Ruo pun semakin kesal. Namun di saat itu perhatian Ruo Ruo langsung teralihkan saat Liu Chen memanggil Lin Xin. Dan seketika mereka pun segera menghampiri Lin Xin. Dan Ruo Ruo bertanya, mengapa Lin Xin ada di sini? Dan di saat itu Liu Chen segera menunjukkan taringnya. Dan mengajak Lin Xin berpelukan. Namun Lin Xin menolak hal ini dan meminta Liu Cheng untuk menjauh. Dengan cepat Ruo Ruo merangkul Lin Xin dan bertanya, apakah Liu Cheng tidak sadar akan posisinya. Liu Cheng pun kesal mendengarnya dan meminta Ruo Ruo untuk diam. Kemudian Lin Xin pun bertanya mengapa Ruo Ruo minum sendirian, kemanakah pengikut kecil Ruo Ruo. Ruo Ruo pun menyebut bahwa dirinya di sini untuk bekerja. Mendengar hal ini, Lin Xin pun bertanya, apakah Ruo Ruo menjadi seorang pengawal di sini? Ruo Ruo pun tertawa mendengarnya dan Ruo Ruo tidak membenarkan hal itu. Dirinya di sini hanya untuk menghidupkan tempat ini. Klub malam selalu mengundang beberapa wanita cantik untuk bertindak sebagai tamu untuk menarik pelanggan pria. Dirinya tidak perlu melakukan apapun, cukup tinggal selama 2 jam. Dan kemudian dirinya mendapatkan 1.000 yuan. Mendengar hal ini, Lin Xin pun seketika mengetahui bahwa semua wanita cantik di klub malam ini diundang. Lalu Liu Cheng meminta Lin Xin untuk tidak percaya. Ruo Ruo biayanya berdasarkan penampilan dirinya yang berharga 1.000 yuan. Dan Ruo Ruo hanya berharga sebesar 250 yuan. Lin Xin pun merasa bahwa ini sudah berakhir. Mereka akan bertengkar lagi dengan temperamen Ruo Ruo, mereka pasti akan memicu konflik besar. Namun nyatanya Ruo Ruo malah bersikap lembut. Apakah dirinya boleh memberikan Lin Xin minuman? Hal ini pun mengejutkan Lin Xin dan bertanya-tanya ada apa dengan Ruo Ruo hari ini. Lalu orang-orang di sekitar pun kesal melihatnya. Dan bertanya mengapa 2 wanita cantik itu ada di sekitar pria itu. Tak lama kemudian seorang tamu dari kota Shanghai yang bernama Tuan Mudani atau sering disebut dengan Acuy. Si Acuy menyebut bahwa klub malam ini terlihat sama dengan di Shanghai. Dirinya sangat kehausan. Lalu si Acuy melemparkan segepok uang dan meminta pelayan memberikan VIP kelas atas. Pelayan pun berterima kasih. Si Acuy sangat murah hati. Pelayan pun mempersilakan si Acuy untuk mengikutinya.
Ini adalah stand VIP kelas atas di klub malam. Mereka memiliki pembelian minimum 80.000 yuan. Mendengar hal ini, pengikutnya pun agak kesal dan meminta pelayanan untuk memanggil dia dengan sebutan si Acuy yang berasal dari kota Shanghai. Lalu siapa yang bertanya tentang pembelian minimum, apakah pelayan pikir si Acuy ini tidak mampu dan meminta pelayan untuk menjaga mulutnya. Pelayan pun seketika meminta maaf. Si Acuy pun mengerti dan meminta pelayan untuk membawakan 8 botol Amer. Pelayan pun mengerti dan segera membawakan 8 botol Amer dingin, serta menyajikannya di atas meja. Para wanita pun seketika memandang ke arah meja si Acuy. Pengikut si Acuy pun menyebut bahwa klub malam ini bagus, banyak kecantikan di sini. Si Acuy pun menyebut bahwa wajah mereka sangat semangat. Mereka semua hanya menunggu untuk melemparkan diri, sangat membosankan. Lalu si Acuy pun kini melemparkan pandangannya ke salah satu meja di mana ada Ruo-Ruo dan Liu Cheng. Si Acuy pun menyebut bahwa mereka berdua berbeda. Mereka cantik dan satu-satunya yang tidak tertarik dengan 8 botol Amer. Pengikutnya pun menyebut bahwa si Acuy memiliki selera yang bagus. Kemudian si Acuy segera berjalan ke mereka dan mengatakan bahwa dirinya sedang minum di stand X VIP dan kalah dalam permainan dengan teman-temannya. Mereka memberikan hukuman, yaitu secara acak memberikan segelas air untuk bersulang kepada wanita cantik dan bertanya maukah mereka melakukan kehormatan ini untuk dirinya. Pengikut si Acuy pun menyebut bahwa orang ini seperti yang diharapkan dari si Acuy, alasan yang sempurna untuk meminta minum kepada wanita, lalu dia menyatakan keberadaan di stand paling mahal. Wanita mana yang mungkin menolak penawaran tersebut? Setelah minum, dia akan secara alami mengalami halusinasi dan pergi ke stand X VIP untuk minum lebih banyak dan kemudian bercocok tanam. Namun pada kenyataannya, jawaban dari Liu Cheng dan Ruo-Ruo malah sebaliknya. Mereka berdua meminta si Acuy untuk menjauh. Hal ini pun membuat si Acuy terdiam dan menilai sekarang itu menjadi lebih menarik akan menyenangkan bermain bersama mereka. Malam ini dirinya harus mendapatkannya dan menghancurkan mereka. Si Acuy pun bertanya, apakah ini pertama kalinya mereka di klub malam? Bagaimana jika dirinya mengajari mereka cara bersenang-senang di sini? Ruo-Ruo pun merasa itu tidak perlu. Dalam pikiran Ruo-Ruo saat dirinya di klub malam, dia masih di sekolah membersihkan papaan tulisnya. Sedangkan Liu Cheng pun menyebut bahwa si Acuy mengganggu waktunya bersama Lin Xin. Namun si Acuy tetap bersikeras dan meminta mereka bersulang dengan Amer yang layak. Namun Lin Xin pun meminta si Acuy berhenti menganggap mereka, karena mereka tidak tertarik dengan si Acuy. Si Acuy pun bertanya siapakah Lin Xin. Apakah dia berhak berbicara dengan dirinya? Dalam pikiran si Acuy, wanita kampus sangat naif hanya peduli pada cinta. Itulah sebabnya mereka memandang anak malang ini dengan penuh kasih sayang. Mereka sama sekali tidak mengerti nilai orang kaya. Lalu si Acuy pun melempar uang kepada pelayan dan memintanya untuk memanggil manajernya ke sini. Selama dirinya menunjukkan perbedaan yang nyata, mereka akan mengagumi dirinya. Tak lama berselang, seorang manajer pun datang dan bertanya kepada si Acuy bagaimana dirinya dapat membantunya. Si Acuy pun seketika mengeluarkan kartunya dan menyebut bahwa dirinya akan menghabiskan 1 juta. Dirinya akan membayar semua minuman untuk semua orang malam ini. Hal ini pun mengagetkan semua orang. Dan orang-orang pun terfokus dengan kartu Golden Dragon. Itu tidak bisa didapatkan tanpa memiliki ratusan juta di bank. Manajer pun menyebut bahwa si Acuy sangat murah hati. Dan seketika manajer itu berterima kasih serta meminta si Acuy menyerahkan kartunya agar bisa diproses pembayarannya. Namun si Acuy punya syarat dan meminta manajer untuk mengeluarkan Lin Xin dari sini. Manajer pun segera menegur Lin Xin dan meminta maaf. Tapi dirinya yakin Lin Xin mendengar semuanya dan meminta Lin Xin meninggalkan tempat ini. Namun sebagai kompensasi mereka akan mengabaikan tagihan kali ini dan Lin Xin akan mendapatkan diskon 20% pada kunjungan Lin Xin berikutnya. Si Acuy pun merasa di atas angin. Dengan ini mereka akan melihat kemampuan dirinya yang sesungguhnya. Namun mendengar semua ini membuat Ruo-Ruo dan Liu Cheng tidak bisa menahan tawanya.
Dan Ruo-Ruo pun menyebut bahwa dia sedang pamer di depan Lin-Xin itu sangat menggelikan. Liu Cheng pun setuju dengan hal ini, dan ini benar-benar lucu. Liu Cheng pun menyarankan bahwa si Acui berhenti sebelum si Acui mempermalukan dirinya lebih jauh. Mendengar hal ini, si Acui sangat kesal. Sedangkan pengikutnya bertanya, apa yang lucu dari hal ini? Mereka tak tahu siapa si Acui. Dia adalah tuan muda dari keluarga Ni di Shanghai. Apakah mereka tahu sirkuit balap GT di Kabupaten Lantian? Itu bisnis keluarganya, mobil GT hanya mainan baginya. Di saat itu si Acui pun meminta mereka untuk berhenti menakuti mereka. Wanita itu ada benarnya menghambur-hamburkan uang tidak membuat seseorang menjadi pria sejati. Si Acui pun menawarkan sebuah tantangan karena mereka berada di klub mengapa mereka tidak menyelesaikannya dengan kompetisi minum. Dengan ini, semua wanita di sini akan melihat siapa pria sejati sesungguhnya. NPC di sekitar pun mulai bersemangat dengan hal ini. Ini sangat luar biasa, menurut mereka ada pertunjukan bagus buat ditonton. Ruo-Ruo pun bertanya, apakah si Acut ingin bersaing dengan Lin-Xin dalam minuman jumlah mereka lebih banyak. Si Acui pun menyebut karena mereka berpikir ini tidak adil. Lalu bagaimana dengan ini mereka bertiga melawan mereka bertiga dalam kompetisinya? Dengan ini terdengar adil, aturannya sederhana. Apapun yang diminum satu pihak, pihak lain harus menandinginya. Siapa yang menyerah duluan dia yang kalah. Jika Lin-Xin menang dirinya akan pergi. Begitu juga sebaliknya dilihat dari raut wajah Lin-Xin dirinya ragu. Lin-Xin pernah mencicipi minuman keras impor kelas atas di sebuah klub. Dengan ini minuman malam ini ditanggung olehnya. Dalam pikiran si Acui, beberapa mahasiswa tidak akan memahami kapasitas minum mereka. Mereka sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk minum di klub. Bahkan sebotol minuman impor hampir tidak membuat mereka mabuk. Setelah mereka minum, anak mahasiswa ini pasti mabuk. Mereka bisa membawa dua wanita yang sedang mabuk itu ke hotel dan bersenang-senang dengan melakukan threesome. NPC pun seketika bersorak dan meminta anak mahasiswa ini untuk menerima tantangannya. Jika tidak, maka pergilah. Dalam pikiran Ruo-Ruo, jika dirinya bisa membantu Lin-Xin dengan minumannya, mungkin Lin-Xin akan melihatnya dengan berbeda. Ruo-Ruo pun meminta Lin-Xin untuk tidak khawatir dirinya akan menangani ketiganya. Sedangkan dalam pikiran Liu Cheng, ini kesempatan baik untuk lebih dekat dengan Lin-Xin. Liu Cheng pun meminta Lin-Xin untuk menyerahkan ini kepadanya. Beberapa botol bukan apa-apa. Mereka berani meremehkan Lin-Xin, Liu Cheng akan memberi mereka pelajaran. Si Acui pun mengatakan bahwa wanita-wanita ini bersedia melindungi si lemah itu. Ini sungguh menyentuh menurut si Acui. Ruo-Ruo pun mendekat. Dan jika si Acui berani menghina Lin-Xin lebih dari ini, maka si Acui akan tahu resikonya. Namun, Lin-Xin sendiri menyebut bahwa dirinya sudah minum bersama teman-temannya malam ini. Tapi dirinya masih belum cukup karena ada minuman gratis, maka dirinya goblon jika tidak meminumnya. Dan Lin-Xin pun mengatakan satu hal lagi. Jika si Acui kalah, dia harus berguling-guling di lantai. Pengikutnya pun tersenyum mendengar kata kalah, karena itu sangat konyol si Acui pun menerima tantangan ini. Seketika pelayan pun membawa banyak minuman ke meja mereka. NPC pun kaget melihat semua minuman mewah ini. Harganya juga cukup fantastis untuk satu botolnya. Si Acui menggunakan minuman berkualitas tinggi untuk kompetisi minum. Mereka pun berpikir bahwa mahasiswa itu tidak akan bisa menanganinya, si Acui terlalu kaya. Lalu mereka pun bersiap di stand X VIP. Lalu Ruo-Ruo dan Liu Cheng mulai ribut dan bersaing siapa yang akan mengalahkan mereka. Lin-Xin pun mempersilahkan mereka, namun Lin-Xin meminta mereka untuk tidak memaksakan dirinya. Dan seketika Amer pun disajikan. Dan dengan cepat mereka bertiga mulai meminum. NPC pun takjub melihat si Acui minum duluan sekali teguk. Sebagian orang pun menyebut bahwa toleransi mereka tidak buruk. Tapi dengan kaca ukuran itu mereka hanya bisa minum 2 tegukan. Namun nyatanya Lin-Xin malah minum dengan cara di luar kemanusiaan sampai Kapten Amerika pun dibuat bingung dengan menumpahkan 1 botol penuh ke mulutnya. Dan ini pun membuat mereka semua sangat kaget. Namun karena mereka tidak ingin kalah, mereka pun juga mengikuti cara Lin-Xin. Hingga pada akhirnya, si Acui menyebut bahwa mereka sudah 3 botol dengan kondisi setengah mabuk.
Namun, NPC pun meminta si Acuy untuk lebih memperhatikan Linsin. Linsin sudah minum 3 botol sendirian. Dan ini mengagetkan si Acuy dan bertanya-tanya bagaimana bisa Linsin melakukannya. Sedangkan Ruo dan Liu Cheng baru minum sedikit sudah mulai merasa mabuk. Lalu Linsin pun bertanya apakah masih mau melanjutkannya. Si Acuy meminta Linsin melanjutkannya. Hingga pada akhirnya mereka menghabiskan beberapa botol lagi. Pengikut si Acuy pun mengatakan kepada si Acuy bahwa dirinya sudah minum 2 botol dan dirinya sudah tidak bisa lagi. Dia pun bertanya-tanya apakah Linsin ini monster. Dia minum 6 botol dan tidak berkeringat. Namun meski begitu si Acuy merasa harus tetap mengalahkannya malam ini. Linsin mungkin telah mengalahkan mereka bertiga. Tapi apa bisa Linsin menghadapi semua orang di sini? Pengikutnya pun mengerti apa yang harus dilakukan. Lalu pengikutnya pun menyebut bahwa mereka semua tahu bahwa si Acuy sendiri saja yang bisa mengalahkan orang miskin itu. Tapi jangan terlalu serius ketika si Acuy mabok. Penglihatannya mulai menjadi buram akan memalukan jika si Acuy salah memasukkan passwordnya sebanyak 3 kali untuk membayar tagihan. NPC pun membenarkan hal itu. Si Acuy tidak boleh kalah siapa yang akan membayar tagihan ini. Seketika mereka pun mulai ikut membantu si Acuy untuk minum. Ruo pun seketika bereaksi dan menyebut ini curang. Namun pengikut si Acuy menyebut bahwa Ruo hanya mahasiswa amatir. Apakah Ruo tidak mengerti kompetisi minum? Memungkinkannya untuk memanggil kesatria kegelapan untuk minum untuknya. Perbedaannya adalah kesatria harus minum 2 kali lipat. Jadi jika kesatria mereka minum 2 minuman lawannya hanya minum 1. Linsin pun juga bisa memanggil kesatrianya untuk minum. Itu pun jika ada yang bersedia. Ruo pun menatap Linsin, namun Linsin sendiri merasa itu tidak penting. Jumlah orang tidak dapat mengubah hasilnya. Linsin pun segera mengambil 2 minuman lagi dan dengan ini mereka akan dapat 4 masing-masing. Hal ini pun mengagetkan si Acuy. Orang-orang yang membantunya pun hanya bisa menangis dan menyebut Linsin pasti bercanda. Dan Linsin sendiri dengan cepat meminum kedua gelas itu, serta menghabiskannya dengan cepat. Orang-orang pun bertanya, apakah Linsin benar-benar manusia? Bagaimana Linsin bisa berdiri dengan tegak setelah menghabiskan semua minuman itu? Di sisi lain, pengikut si Acuy nyatanya sudah tidak kuat lagi. Begitu juga dengan orang-orang yang membantunya. Lalu Linsin pun mengangkat gelasnya dan mengatakan bahwa kesatria si Acuy tidak cukup kuat. Mereka hanya minum 3 dari 4 gelas. Mengapa si Acuy tidak minum yang terakhir sendiri? Namun hal ini membuat NPC bereaksi dan meminta Linsin untuk mengakui kekalahannya. Jika Linsin terus minum, Linsin akan minum sampai mati. Apakah Linsin pikir dia istimewa? Hanya karena Linsin bisa menangani beberapa minuman lagi. Mereka pun berharap Linsin segera pingsan. Namun di saat itu Ruo bertanya kepada mereka, buat apa mereka semua berteriak jika mereka sangat tangguh mengapa tidak datang dan minum bersama mereka? Si Acuy pun meminta Linsin untuk melihat semua orang. Semua orang menunggu Linsin kalah. Si Acuy pun meminta Linsin untuk meminum lebih banyak dan Linsin akan segera pingsan. Memanfaatkan minuman gratis orang lain akan menjadi masalah. Linsin pun bertanya, apakah si Acuy sudah selesai berbicara? Jika sudah, Linsin mengajak si Acuy untuk minum kembali. Pemenang belum diputuskan. Dalam pikiran si Acuy menyebut Linsin sebagai anak miskin karena benar-benar bajingan. Ini adalah minuman yang sangat tinggi jika dirinya minum sebotol lagi. Si Acuy pasti akan berakhir, tapi dirinya tidak boleh kalah. Dirinya tidak bisa membiarkan bajingan miskin ini menghancurkan reputasinya. Kembali si Acuy menawarkan kepada orang lain, apakah masih ada yang ingin menjadi kesatriannya. Namun orang-orang seketika memalingkan wajahnya. Si Acuy pun sangat marah dan menyebut mereka pengecut. Lalu si Acuy menyebut jika seseorang dapat mengalahkan Linsin untuknya, dirinya akan memberi mereka GT yang dirinya punya. Mendengar hal ini, perhatian mereka pun seketika tertuju pada GT yang merupakan mobil balap. Dan mereka pun seketika ingin mencobanya. Kemudian Linsin pun mengatakan bahwa tidak ada lagi berpura-pura. Dirinya akan izinkannya bahwa siapapun yang si Acuy inginkan, tapi sebagai balasannya dirinya akan menambah taruhannya.
Jika si Acuy kalah, si Acuy tinggalkan mobilnya dan si Acuy harus lewat pintu itu. Apakah si Acuy berani? Si Acuy pun menekankan apakah Linsin pikir bisa memenangkan mobilnya. Dirinya bisa membeli hidup Linsin 10 kali lipat. Tapi malam ini dirinya ingin melihat Linsin minum sampai berguling di lantai. Dan si Acuy pun terima tantangannya. Lalu orang lain pun datang dan bersedia minum untuk si Acuy. Si Acuy pun senang mendengarnya. Kemungkinan Linsin tidak akan bisa menangani satu botol lagi. Orang itu pun menyebut bahwa Linsin sudah selesai. Mereka masing-masing bisa minum 2 botol. Dan nyatanya Linsin kembali bisa menghabiskan 3 botol. Sedangkan mereka baru 2 botol sudah tumbeng. Kembali si Acuy jengkel melihatnya dan bertanya bagaimana ini bisa terjadi. Linsin sudah minum banyak tapi dia masih bisa duduk. Si Acuy pun bertanya apakah Linsin manusia dan apakah dirinya akan kalah. Linsin pun kembali bertanya apakah si Acuy masih ada cadangan orang. Si Acuy berhutang padanya 1 botol. Jika si Acuy tidak minum maka akui saja kekalahan. Tinggalkan kunci mobil dan pergi dari sini. Si Acuy pun dihantui ketakutan dan kekalahan. Dan seketika mengambil botol dan berniat menyerang Linsin. Namun Ruo-Ruo bertindak lebih dulu dan menyerang si Acuy. Dan ini mengagetkan mereka. Ruo-Ruo pun menyebut bahwa akhirnya dirinya bisa berhenti berpura-pura. Sangat sulit untuknya berpura-pura menjadi wanita ideal sepanjang malam. Dan segera Ruo-Ruo menghajar si Acuy karena telah berani menghina dan menantang Linsin. Apakah si Acuy pikir bisa menyebabkan masalah di wilayahnya? Dirinya akan menghajar si Acuy sampai si Acuy tidak bisa melihat pantat wanita alias mokat. Orang-orang pun mencoba menghentikan Ruo-Ruo dan mengatakan bahwa Ruo-Ruo tidak bisa memukul orang. Linsin pun seketika meminta Ruo-Ruo untuk tidak berhenti memukulinya. Dirinya yang akan menanggung biaya BPJS-nya. Si Acuy pun meminta mereka menunggu. Dirinya akan memanggil saudaranya untuk menghadapinya. Namun nyatanya, saat si Acuy melakukan panggilan, mereka bilang bukannya tidak ingin masuk klub, tapi klub yang tidak mengizinkan mereka masuk. Dan ternyata saat ini kelompok Ruo-Ruo lah yang menahan backingan si Acuy. Mereka pun memberitahu si Acuy bahwa yang memblokir pintu adalah geng lokal terbesar, yaitu Stronger Dragon. Dan bertanya mengapa mereka tidak kembali saja malam ini. Dan di saat ini Ruo-Ruo pun sangat menikmati penyiksaannya. Sedangkan si Acut tidak bisa berbuat banyak. Si Acuy pun bertanya apakah memukul dirinya di klub malam tidak ada hukum di sini, serta meminta seseorang untuk menelepon polisi. Lalu di saat itu, seseorang datang meminta mereka untuk berhenti. Orang itu pun meminta semuanya untuk tenang dan berikan dirinya wajah. Orang-orang pun mengenal pria itu, dia adalah Jiangyan, bos klub malam. Dan mereka pun kaget melihat bosnya sendiri yang kesini. Jarang sekali bisa bertemu dengannya. Dengan ini Linsin si goblok sudah selesai sekarang. Ketika bos tahu kalau Linsin menyebabkan klub malam kehilangan uang sebanyak 1 juta malam ini, Linsin akan dihancurkan. Si Acuy pun segera meminta bos Jiangyan untuk menyingkirkan Linsin. Namun nyatanya Jiangyan malah memukul si Acuy. Si Acuy pun seketika marah. Namun Jiangyan meminta si Acuy untuk berhenti berbicara, dirinya akan membantunya. Jiangyan pun bertanya kepada si Acuy mengapa si Acuy begitu banyak minum hingga mabuk dan segera memintanya untuk meminta maaf kepada Linsin. Jiangyan pun mengatakan kepada Linsin bahwa temannya di sini tidak sadar. Dia minum terlalu banyak malam ini dan menyinggung Linsin. Dirinya akan membuat si Acuy membungkuk beberapa kali untuk meminta maaf kepada Linsin. Nanti dirinya akan memberi si Acuy ini pukulan yang menyakitkan. Seketika mereka pun kaget mengetahui bahwa Linsin adalah Tuan Qian, sang jagoan neon yang legendaritos itu. Mendengar nama Tuan Qian, membuat si Acuy sangat kaget dan bertanya-tanya, apakah mahasiswa ini benar-benar Tuan Qian? Katanya Tuan Qian sangat kaya sehingga bisa menandingi satu negara. Dia tak hanya mengalahkan Kameda dari Jepang, tapi Linsin bahkan berhasil menguasai Shikinga Group. Dian Xiangxia pun yang memiliki status sedikit saja akan bangga bersama dengan Linsin. Hanya dengan sepatah kata darinya bisa membuat seseorang bangkrut. Kali ini dirinya datang ke Yanxiang untuk bertemu dengan Tuan Qian melalui High Emperor. Tapi si Acut tak mengenalnya dan akhirnya menyinggungnya.
Seketika si Acuy memukul wajahnya sendiri berulang kali dan menyebut bahwa semua ini salahnya. Dirinya buta dan ceroboh, dirinya minum terlalu banyak, itu sepenuhnya adalah salah dirinya. Si Acuy pun mengaku bahwa dirinya benar-benar mengagumi Linsin. Si Acuy meminta Linsin untuk tidak dendam kepada dirinya, perlakukan saja dirinya seperti babi. Mendengar hal ini, Linsin pun menatap si Acuy dengan rasa kasihan. Si Acuy pun mengatakan bahwa untuk mengungkapkan permintaan maafnya selain mobil GT yang kalah dalam taruhan, dirinya juga ingin menawarkan sirkuit balapnya kepada Linsin. Itu bukan yang terbaik di negara ini, tapi itu bernilai 100 juta. Si Acuy meminta tolong kepada Linsin untuk memberinya kesempatan, serta meminta Linsin menerimanya. Jika tidak, si Acut Idak akan pergi. Jiang Yan pun mengatakan bahwa dirinya percaya bahwa si Acuy benar-benar menyesali tindakannya dan meminta Linsin untuk memberinya kesempatan. Linsin pun mengerti karena si Acuy sangat tulus, dirinya akan memberinya kesempatan dan meminta si Acuy untuk tidak memamerkan uangnya dan bertindak sombong seperti itu lagi. Si Acuy pun mengerti dan mengucapkan terima kasih kepada Linsin. Dalam pikiran si Acuy, pemberian sirkuit balap pada Linsin ini berarti dirinya sekarang berhubungan dengannya ini merupakan berita besar. Namun nyatanya Linsin sendiri mengatakan kepada Ruo-Ruo bahwa dirinya tidak membutuhkan mobil balap atau sirkuit balap. Karena Ruo-Ruo tertarik dengan mobil, maka dirinya akan memberikannya kepada Ruo-Ruo. Dan hal ini pun sangat mengagetkan si Acuy. Ruo-Ruo pun nampak sangat senang dan menyebut Linsin sangat baik. Dan bersamaan dengan hal ini, poin kesukaan Ruo-Ruo bertambah 2%, sehingga total kesukaannya menjadi 89%. Sedangkan Liu Cheng sendiri sangat kesal. Mengapa Ruo-Ruo yang mendapatkan hal itu? Lalu si Acuy pun memasang muka tidak menyenangkannya. Linsin yang melihat hal ini pun bertanya, "Ada apa?" Si Acuy pun seketika panik dan mengatakan bahwa tidak apa-apa. Pemberian sirkuit balap Linsin sama saja seperti memberikannya pada rakyat jelata. Dengan ini, dirinya tidak akan mengganggu Linsin lagi, dan dirinya akan pergi sekarang. Kemudian Jiang Yan juga meminta maaf sepenuhnya atas kejadian ini. Tagihan malam ini dirinya akan menanggung semuanya. Para NPC pun nampak sangat senang mendengarnya. Mereka juga sudah mendengar banyak tentang Linsin. Orang-orang yang sebelumnya ikut mengganggu Linsin pun menyebut bahwa mereka sadar dan akan melakukan 3 tegukan untuk meminta maaf. Dan meminta yang lainnya untuk tidak ragu untuk bergabung dengan mereka. Namun di saat itu Ruo-Ruo pun maju dan bertanya kepada mereka apakah mereka tahu berapa banyak yang Linsin minum sekarang? Dan mereka sekarang meminta bersulang lagi, ini sungguh keterlaluan. Lalu Linsin pun pada akhirnya memilih duduk di sebuah sofa dan berpikir. Meskipun konstitusinya kuat membantunya untuk bangkit dengan cepat. Tapi setelah minum alkohol yang kadarnya kuat, Linsin merasa agak mabuk dan pusing. Lalu tiba-tiba lampu ruangan pun dimatikan dan seseorang menyebut bahwa berikutnya adalah glow party yang telah ditunggu-tunggu semua orang. Wanita itu pun meminta semuanya untuk menunjukkan aksesoris neonnya dan hidupkan malam ini. Dan seketika tanda khusus klub dan lain-lain pun mulai menunjukkan cahayanya. Dan seketika para wanita pun mulai bergoyang. Di saat itu Ruo-Ruo pun bertanya di manakah Linsin. Dan nyatanya saat ini Linsin sedang dibawa seseorang. Dan orang itu mengatakan bahwa High Emperor telah membuat pertunjukan khusus untuk Linsin dan mempersilahkan Linsin untuk mengikutinya ke ruang pribadi. Linsin pun seketika mengikutinya dan menyebut High Emperor benar-benar tahu cara bermain. Kemudian Linsin pun kini tiba di sebuah ruangan. Wanita itu pun meminta Linsin untuk duduk di sofa lebih dulu, karena dirinya mau mengganti pakaiannya di kamar mandi. Anjay, goyangan kenikmatan ini mah bray gelo. Linsin pun seketika bertanya-tanya pertunjukan apa yang membutuhkan ruang pribadi. Lalu wanita itu keluar dan menunjukkan pakaian neonnya ala-ala kucing garong. Linsin pun sangat tertarik dengan hal ini dan menyebut ini sangat menarik. Wanita itu pun perlahan mendekat dan melepas pakaiannya. Wanita itu pun meminta tolong kepada Linsin untuk memegang lollipop glow stick-nya. Jika Linsin suka penampilannya, pastikan untuk mendukung dirinya. Linsin sendiri menilai bahwa tarian close up-nya sangat luar biasa.
Wanita itu pun mulai menunjukkan aksinya dan sebelum itu wanita itu pun mengikat rambutnya. Dan seketika mulai memainkan lollipop glow-nya di hadapan Linsin. Linsin pun menyebut bahwa pengalaman ini terlalu luar biasa. Sedangkan wanita ini menilai bahwa Linsin terlihat senang dan dirinya berhasil. Lalu wanita ini pun bertanya, apakah Linsin suka? Dirinya telah merencanakan performa yang lebih mendebarkan. Namun di saat itu Linsin pun mengenali suara ini. Dan seketika berdiri. Dan menyalakan lampu ruangan. Dan ternyata wanita itu adalah Liu Chengs. Linsin pun sangat kesal dengan Liu Chengs. Faklah gak jadi diemut njir. Linsin pun sangat kesal dengan Liu Chengs dan pergi meninggalkannya. Sedangkan Liu Chengs pun seperti orang gila yang menghendus-endus aroma di tempat Linsin duduk dan dirinya sangat menyukainya. Dan kembali poin kesukaan Liu Chengs bertambah sebesar 0,1% dan total kesukaan Liu Chengs adalah 99,8%. Dan di saat yang sama Ruo-Ruo pun datang dan mendobrak pintu ruang pribadi tersebut. Ruo-Ruo pun bertanya apa yang telah Liu Chengs lakukan dengan membawa Linsin secara diam-diam ke sini. Dan di manakah Linsin sekarang? Liu Chengs pun dengan nada sombongnya menyebut bahwa Linsin tidak datang menemui Ruo-Ruo. Ternyata Ruo-Ruo tidak memiliki banyak status di hati Linsin. Ruo-Ruo pun mengatakan bahwa Linsin mempertaruhkan nyawanya untuk pergi ke markas kultus untuk menyelamatkan dirinya. Dan juga memberinya mobil balap serta sirkuit balap. Ini tidak dianggap sebagai status dan balik bertanya, apakah Liu Chengs punya status? Dan apakah Liu Chengs juga ingin bersaing dengan dirinya? Namun di saat itu Liu Chengs dengan muka manjanya menyebut bahwa kalau dirinya baru saja mendapatkan barang-barang pribadinya, itu sejumlah uang yang tidak penting dan yang dirinya dapatkan adalah orangnya langsung. Ruo-Ruo pun seketika terpancing dan bertanya apa yang baru saja Liu Chengs lakukan dengan Linsin. Liu Chengs pun bertanya apa gunanya jika Ruo-Ruo mengetahuinya. Ruo-Ruo tidak akan pernah bisa mempelajari pesonanya. Ruo-Ruo pun sangat marah dengan hal ini dan menyebut Liu Chengs sebagai wanita sialan. Lain kali dirinya akan bersama Linsin dan mereka akan melihat bagaimana Liu Chengs akan pamer. Kemudian beberapa jam yang lalu, Shen Audong saat ini tengah cosplay Daniel Pedrosa. Dan tiba-tiba ponselnya berbunyi. Segera Shen Audong mengangkat dan menjawab panggilan tersebut dan di mana itu dari ibunya. Ibunya pun bertanya dengan nada marah. Apakah Shen Audong masih tahu kali ini ibunya sudah berapa hari sejak Shen Audong meneleponnya? Shen Audong pun menyebut bahwa dirinya harus bepergian untuk bekerja. Jadi dirinya agak sibuk. Ibunya pun menyebut bahwa Shen Audong sibuk sepanjang hari dan dirinya belum melihat Shen Audong menghasilkan banyak uang. Shen Audong pun meminta ibunya untuk tidak marah. Dirinya akan membelikan ibunya pakaian. Dalam pikiran Shen Audong, ibunya tidak pernah tahu bahwa pekerjaannya adalah sebagai petugas polisi. Lagi pula dirinya seringkali harus menjadi agen yang menyamar dan menghadapi banyak penjahat yang sangat kejam. Jika ibunya mengetahuinya, dia mungkin akan memaksa dirinya untuk mengundurkan diri. Lalu ibunya menyebut bahwa Shen Audong harus menghasilkan uang, menikah, dan memiliki anak. Itu adalah 3 tujuan hidup utama dan dirinya telah menemukan seorang immortal dan membeli alat ajaib kalung Blossom Blessing untuk Shen Audong. Selama Shen Audong mengenakan kalung ini selama 24 jam, dijamin Shen Audong akan menemukan pacar yang baik. Dalam waktu 1 bulan menikah dan memiliki anak dan mencapai 3 hal utama dalam hidup sekaligus. Shen Audong yang tidak ingin berdebat pun mengiyakan hal ini dan bertanya, harga kalung nyati? Ibunya pun menyebut harga kalung itu sangat murah, hanya sekitar 200.000 yuan. Shen Audong pun kaget mendengarnya. Ibunya pun sontak bertanya, mengapa Shen Audong kaget begitu keras? Apakah 200.000 itu mahal? Jika 200.000 bisa membeli masa depan dan kebahagiaan itu sangat murah nilainya. Shen Audong pun seketika bertanya, siapa nama Master Immortal itu? Dari mana dia berasal? Dan juga meminta ibunya untuk mengembalikan kalung itu segera. Dan minta dia mengembalikan 200.000 yuannya, jika tidak dirinya akan menelpon polisi.
Mendengar hal ini, ibunya pun sangat marah. Dirinya membesarkan Sen Audong sampai usia ini dan Sen Audong ternyata adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Dirinya telah melalui begitu banyak kesulitan untuk berlutut dan memohon belas kasihan untuknya. Dan akhirnya dirinya mendapatkan alat ajaib ini dari Immortal Huang Zhenxian. Sen Audong benar-benar memfitnah Immortal Huang Zhenxian sebagai pembohong dan bahkan ingin memanggil polisi. Apakah Sen Audong mencoba membuatnya kesal sampai mati? Sen Audong pun tetap berusaha untuk memohon kepada ibunya untuk melakukan hal itu. Namun, di saat yang bersamaan seseorang berteriak bahwa ada wanita yang hendak melompat ke sungai. Hal ini seketika menarik perhatian Sen Audong. Sedangkan wanita itu pun meminta orang-orang untuk tidak mendekat karena tidak ada harapan lagi dalam hidupnya. Mereka pun mencoba bertanya apa yang membuat wanita ini sangat tertekan dan memintanya untuk mengingat tentang keluarganya. Mendengar kata keluarga wanita ini semakin sedih dan seketika melompat. Namun Sen Audong dengan cepat meraih tangannya. Kemudian Sen Audong pun bertanya, jika wanita ini mengalami kesulitan, maka beritahu kepada dirinya. Wanita ini mengatakan bahwa dia dari kota Hehe. Awalnya mereka adalah keluarga beranggotakan 4 orang. Meskipun mereka tidak terlalu kaya, mereka adalah keluarga yang bahagia. Hanya saja ibunya sedikit percaya tahayul sejak ibunya menghabiskan 180.000 yuan untuk meminta hantu pembawa keberuntungan dari seorang master bernama Huang Zhenxian. Keadaan menjadi semakin tidak normal. Huang Zhenxian bilang kalau keluarga mereka tidak akan mampu menghasilkan uang karena ayahnya telah melakukan terlalu banyak dosa di kehidupan sebelumnya. Sen Maudong pun kaget karena hal ini juga ada hubungannya dengan Huang Zhenxian. Wanita itu mengatakan bahwa kakaknya berpikir kalau Master Immortal membuat ibunya seperti itu. Jadi dia mengikuti ibu untuk melihat Master Immortal dan menjadi bodoh. Setelah kembali ibunya bilang kalau itu hanya sementara karena makhluk immortal telah menghilangkan karma kakaknya. Setelah ibunya memberikan semua harta benda keluarga pada sang master immortal, sang master hanya mengatakan satu kalimat dia bisa bertahan hidup hanya jika dia dalam bahaya. Dan wanita ini tidak menyangka ketika dirinya pulang sekolah, dirinya melihat hal yang tidak mengenakan. Karena tidak ada saksi atau bukti fisik, polisi kota Heihei tidak dapat mengajukan kasus. Ketika dirinya ingin bertanya, dirinya mendapati kalau sang master telah menghilang. Wanita ini akhirnya mengetahui dari para tamu yang telah dicuci otaknya kalau master datang ke kota Yanxiang, jadi dirinya mengikutinya. Namun sang master tinggal di sebuah villa mewah dan memiliki banyak murid, jadi dirinya tidak bisa bertemu dengannya sama sekali. Dirinya benar-benar tidak punya pilihan lain, tidak ada yang bisa menolong dirinya, tak ada yang percaya dengan apa yang dirinya katakan. Wanita ini merasa bahwa dirinya mungkin juga akan mati. Sen Audong pun mengatakan bahwa dirinya adalah seorang petugas polisi dan meminta wanita ini percaya. Sen Audong berjanji akan membantunya mendapatkan keadilan. Biarkan master itu menerima keadilan. Lalu Sen Audong pun kembali menelepon ibunya dan mengatakan bahwa dirinya sudah memikirkannya. Dirinya juga ingin meminta bantuan master untuk menemukan pekerjaan. Dan bisakah ibunya membantu dirinya untuk menemuinya? Kemudian malamnya, Sen Audong dan ibunya pun kini telah sampai di kediaman Huang Zhenxian di pila nomor 18 di Teluk Yanxiang. Dan kabarnya bernilai 80 juta yuan. Menurut ibu Sen Audong, Immortal Huang Zhenxian berkeliling dan menyelamatkan orang pada saat yang sama. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa menetap di satu tempat? Villa ini milik seseorang pengusaha besar dari Yanxiang yang dengan murah hati mengizinkan Immortal Huang Zhenxian untuk tinggal. Dia benar-benar luar biasa. Sen Audong sendiri menilai ibunya terlihat sedikit berbeda akhir-akhir ini. Tapi dirinya tidak bisa menjelaskannya dengan tepat mengapa hal itu terjadi. Kemudian, mereka pun akhirnya dipersilakan untuk masuk ke dalam villa tersebut. Dan di dalamnya terdapat berbagai macam barang antik. Layaknya sebuah pameran. Sen Audong pun tidak menyangka hal ini ada begitu banyak orang di sini,
Sen Audong pun bertanya-tanya, apakah semua orang di sini untuk meminta artefak spiritual pada Huang Zhenxian. Di saat itu, Sen Audong pun mengaktifkan ponselnya dan akan merekam semuanya secara diam-diam. Jika terjadi tindakan ilegal ini dapat menjadi bukti. Lalu tak berselang lama seorang murid mengucapkan terima kasih atas kesabaran mereka semua. Dan kini Immortal Huang Zhenxian telah selesai meditasi. Seketika orang-orang pun berlari untuk menemui Huang Zhenxian. Dan mereka pun sudah menunggu momen untuk bertemu langsung dengan Huang Zhenxian. Mereka juga mendengar bahwa dia telah meramalkan nasib banyak selebriti papan atas dan tokoh-tokoh terkenal, dan membantu mereka menghindari bencana bagi seseorang yang begitu terlepas dari urusan duniawi untuk membantu orang-orang seperti mereka ini benar-benar mengharukan. Dan seketika seseorang berlutut dan meminta Huang Zhenxian untuk memberikan kepada dirinya sebuah artefak untuk menyelamatkan hidupnya, dirinya sedang mengerjakan kesepakatan bisnis besar yang harus dirinya amankan dengan biaya berapapun, tapi pesaing dirinya sangat kuat. Dengan ini, bisakah Guang Zhenxian memberikan artefak untuk membantu dirinya mengalahkan pesaingnya? Dirinya bersedia membayar harga berapapun. Sen Audong yang memperhatikan ini pun bertanya-tanya, siapakah Master Tao ini yang dapat memberikan artefak hitam seperti itu kepada orang-orang, dan mengapa orang lain tampak tenang? Setelah mendengar permintaan ini, Huang Zhenxian menjelaskan bahwa dia harus paham. Dia menerima artefak tergantung pada pahala dan takdir karmanya. Jika pahalanya kurang, dia harus mendistribusikan kekayaannya untuk mengumpulkan pahala. Orang itu pun menyebut itu bukanlah masalah dirinya akan membayar jumlah yang diperlukan. Lalu ada orang lain lagi yang sedang berlutut dan mengatakan bahwa dirinya minggu lalu mendapatkan artefak gunting emas dari Huang Zhenxian. Huang Zhenxian bilang, gunting emas bisa memotong pengagum dewinya yang tidak diinginkan. Sehingga tidak ada pria lain yang mengejarnya, tapi mengapa ini tidak berfungsi dirinya masih melihat dia masuk ke mobil orang lain. Mendengar hal ini Huang Zhenxian pun hanya bisa menghela napasnya. Kembali Huang Zhenxian mengatakan bahwa seperti yang dirinya jelaskan, kekuatan gunting emas terikat dengan kekayaan yang diinvestasikan. Apakah dia ingat berapa banyak yang dia habiskan untuk itu? Orang itu pun mengerti sebabnya. Dirinya salah paham dengan Huang Zhenxian, tapi istrinya yang mengontrol keuangan mereka dengan ketat ya. Jadi dirinya tidak bisa memberi lebih banyak walaupun dirinya ingin, dan orang ini kembali bertanya apa yang harus dirinya lakukan. Mendengar hal ini, Sen Audong merasa heran. Dia sudah menikah dan masih meminta artefak untuk hubungan romantis dengan pasangannya. Lalu Huang Zhenxian menanggapi pertanyaan orang itu. Menurutnya menyebarkan kebaikan dan mengumpulkan kebaikan adalah perbuatan yang baik. Jika istrinya tidak setuju, itu menunjukkan kalau dia dibutakan oleh hambatan karma hambatan. Karma bervariasi dalam tingkat keparahannya dan perlu disingkirkan. Jika mereka yang ada di sini memiliki anggota keluarga yang terkena hambatan tersebut, maka bawa mereka ke sini, dirinya akan membersihkan hambatan mereka secara gratis tanpa biaya speser pun. Mendengar hal ini, orang-orang pun merasa sangat bersemangat. Mereka pun menyebut bahwa Huang Zhenxian merupakan reinkarnasi dari Bodhisattva yang hidup. Mereka pasti akan membawa keluarganya ke sini untuk menghilangkan hambatan mereka dengan Huang Zhenxian. Sen Audong menilai yang disebut Huang Zhenxian ini jelas kriminal yang berbahaya dan harus ditangkap. Tapi Sen Audong belum ada bukti yang kuat dan dirinya harus menunggu lebih lama lagi. Namun di saat itu tiba-tiba seorang dari belakang hendak menangkap Sen Audong. Namun Sen Audong menyadari hal ini dan menghindarinya serta bertanya apa yang sedang dia lakukan. Orang itu pun menyebut bahwa Sen Audong tidak terlalu buruk berhasil masuk ke Pilah Huang Zhenxian dengan ponsel untuk merekam secara diam-diam. Apakah Sen Audong benar-benar berpikir bahwa mereka tidak akan memperhatikan siapapun? Sen Audong sendiri pun menilai ini situasi yang tidak bagus. Lalu ibunya pun bertanya, mengapa Sen Audong melakukan ini sekarang dirinya tahu mengapa sikapnya berubah begitu cepat? Sen Audong ingin membuat masalah bagi Huang Zhenxian. Sen Audong tidak seharusnya melakukan itu, dan segera meminta Sen Audong untuk berlutut dan meminta maaf kepada Huang Zhenxian. Namun Sen Audong tidak merespon hal ini dan kembali muridnya ingin menangkap Sen Audong.
Namun Sen Audong menghindari mereka dan lari. Dalam pikiran Sen Audong dirinya tidak bisa tertangkap. Meskipun dirinya belum bisa menangani murid-muridnya. Dirinya belum punya bukti dirinya harus lari untuk sekarang. Dan di saat itu pintu gerbang pun hendak ditutup. Namun Sen Audong tidak memilih lewat pintu dan lebih memilih melompat di tembok. Akan tetapi saat melompat Sen Audong salah dalam mendarat hingga membentur seseorang yang sedang berjalan. Dan ternyata itu adalah Lin Xin. Sen Audong pun seketika meminta maaf dan bertanya, apakah Lin Xin baik-baik saja? Sedangkan Lin Xin sendiri berpikir bahwa dirinya akhirnya bisa melepaskan diri dari Liu Cheng dan memutuskan untuk mengambil jalan pintas kembali ke asrama hanya untuk ditabrak oleh seseorang yang melompat di tembok. Lin Xin merasa kurang beruntung, namun di saat itu Lin Xin menyadari bahwa wanita ini adalah Sen Audong. Lin Xin pun seketika bertanya, apa yang Sen Audong lakukan hingga melompat di dinding? Apakah Sen Audong ganti pekerjaan lagi? Sen Audong pun tidak membenarkan itu dan meminta Lin Xin untuk segera pergi. Dalam pikiran Sen Audong bertanya-tanya mengapa dirinya terus bertemu Lin Xin saat lagi menyamar. Lalu di saat itu Huang Zhenxian menegur Sen Audong dan bertanya mengapa Sen Audong lari. Ibunya sangat mengkhawatirkannya. Lin Xin pun seketika bertanya, apakah ini seorang Tao? Bagaimana bisa kuil Tao dibuka di sini? Sen Audong pun mengatakan bahwa mereka adalah kelompok penipu yang berpura-pura menjadi tokoh spiritual untuk menipu orang. Dari uang mereka dan semua orang ini tampaknya percaya sepenuhnya. Di saat itu Lin Xin pun segera menggunakan mata Byakugan untuk mengamati aura seseorang. Lin Xin pun mengetahui bahwa ini adalah teknik pengendali pikiran. Dan beberapa orang di sini sudah di bawah pengaruhnya. Teknik ini adalah bentuk Juyoshu yang berkembang. Teknik ini memanipulasi pikiran orang melalui syarat hipnotis dan obat-obatan. Untunglah dirinya memiliki fitur eksternal, atau dirinya tidak akan bisa mendeteksi efek teknik ini pada orang-orang ini. Kemudian Huang Zhenxian meminta murid-muridnya untuk membawa Sen Audong kembali. Di saat murid-muridnya maju, Lin Xin pun juga maju dan mengatakan bahwa dirinya akan menanganinya. Dengan orang seperti ini, komunikasi normal tidak akan mungkin bisa. Lalu di sisi lain seorang wanita sedang memperhatikan Lin Xin dan Sen Audong. Wanita ini menyebut bahwa seperti yang diharapkan perhitungannya benar. Wilayah barat daya villa Istana Kun adalah tempat dia berada. Tampaknya pria dan wanita ini adalah kuncinya. Wanita ini pun menyebut bahwa Huang Zhenxian yang hina ini awalnya berpura-pura menjadi orang yang rendah hati dan setia. Bekerja sebagai tukang sapu di gerbang gunung selama beberapa tahun. Dengan mengaku sebagai murid sekte luar, dirinya tidak terlalu peduli padanya. Namun yang mengejutkannya ketika dirinya pergi Huang Zhenxian mengambil artefak ajaib dan mulai menimbulkan kekacauan di mana-mana. Sekarang dirinya harus mengambil artefak itu kembali dan membawanya ke gunung. Tapi yang menjadi masalah sekarang adalah Huang Zhenxian mempunyai banyak penjaga. Selama dirinya bisa memanfaatkan orang yang menghancurkan situasi ini dengan baik, dirinya akan mendapatkan semua artefaknya kembali. Lalu di sisi lain orang-orang pun nampak terkejut. Lin Xin dengan mudah mengalahkan semua pengawal Huang Zhenxian. Sen Audong sendiri menilai bahwa Lin Xin menakjubkan. Dia hanya menepuk bagian belakang lehernya dan mereka dikalahkan. Lalu Huang Zhenxian bertanya kepada murid-muridnya, apakah mereka melihat itu? Mereka berdua dirasuki oleh roh-roh jahat, dan mereka sangat berbahaya. Untuk menghentikan mereka merugikan orang lain, mereka harus menundukkan mereka di sini. Huang Zhenxian pun menekankan bahwa dirinya bersedia mengorbankan sebagian kultivasinya untuk mengusir roh, serta meminta semua muridnya untuk mengeluarkan semua artefaknya. Di saat itu, Ibu Sen Audong pun bertanya bagaimana Sen Audong bisa terlibat dengan roh-roh jahat seperti itu. Untungnya Huang Zhenxian itu penuh belas kasihan. Ibunya pun meminta Sen Audong untuk mendengarkan dirinya. Hal ini pun membuat orang-orang lain pun ikut tergerak dan akan membantu mereka juga menangkap roh-roh jahat. Ini akan mengumpulkan kebajikan. Orang lain pun membenarkan hal itu mengumpulkan kebajikan akan memungkinkan mereka mendapatkan artefak ajaib. Mereka akan membantu.
Kemudian Sen Audong sendiri bertanya kepada mereka apa yang sedang mereka lakukan. Dirinya seorang polisi. Sen Audong pun memperingatkan mereka bahwa penyanderaan itu tindakan ilegal. Hukuman paling ringan adalah 5 sampai 10 tahun penjara. Jika mereka menyakiti orang lain, konsekuensinya akan lebih buruk lagi. Namun orang-orang pun tidak mempercayai hal ini dan menyebut reaksi Sen Audong sangat cepat. Secara umum berpura-pura menjadi polisi memang bisa membuat takut bagi sebagian orang, tapi itu tidak akan berhasil melawan mereka. Mengapa Sen Audong tak menahan mereka? Sen Audong pun menyebut bahwa dirinya tidak berpura-pura. Dirinya tak bisa pergi karena ibunya ada di sini. Namun ibu Sen Audong saat ini menangkap putrinya dan memberitahu Huang Zhenxian. Dan di saat itu pengawal yang membawa artefak bersiap menyerang. Namun di saat itu Lin Xin mulai mengucapkan mantra-mantra layaknya bah dukun yang sedang kumat kamit. Dan hal ini pun mengejutkan banyak orang, terutama Huang Zhenxian sendiri. Lin Xin pun menyebut bahwa kemampuan Huang Zhenxian sebagai saudara junior masih saja di bawah kemampuan dirinya. Menempelkan roh jahat pada dirinya sendiri itu cocok untuk Huang Zhenxian. Orang-orang pun seketika kaget mendengarkan kata saudara junior ini. Wanita misterius ini pun juga kaget mendengar kata ini. Huang Zhenxian pun nampak sangat marah dan meminta Lin Xin untuk berhenti bermain trik dan meminta muridnya untuk membawa Sen Audong. Lin Xin pun nampak tertawa dan bertanya, mengapa Huang Zhenxian nampak terburu-buru? Lin Xin pun meminta izin untuk menunjukkan sesuatu kepada Huang Zhenxian. Maka Huang Zhenxian akan mengerti. Lin Xin pun diam-diam menggunakan keahlian pengobatan tradisionalnya. Dan Lin Xin pun sudah mengobservasi penyelidikan dan diagnosis. Dan segera mendekati ibu Sen Audong. Dan mengatakan bahwa dia menderita ketidakseimbangan yang disebabkan oleh Tai Sui yang mengganggu keharmonisan yin dan yang dalam tubuhnya. Energi ginjalnya lemah dan stagnasi dingin telah terakumulasi. Itulah sebabnya mengapa banyak hal yang tidak beres. Ibu Sen Audong merasa tidak bisa tidur di malam hari dan bertanya, apakah yang baru saja dirinya katakan itu benar? Ibu Sen Audong pun nampak kaget dan bertanya, bagaimana Lin Xin mengetahui hal itu? Lin Xin pun menyebut bahwa Ibu Sen Audong untuk tidak khawatir. Dirinya akan menggunakan alat penakluk iblisnya untuk menggampar formasi pengusir roh jahat untuknya itu akan mengusir roh-roh jahat. Dan dengan cepat Lin Xin melakukan beberapa gerakan dengan sangat cepat. Dan setelahnya Lin Xin pun menyebut ini sudah selesai dan meminta Ibu Sen Audong untuk menggerakkan kakinya sekarang apakah itu masih sakit. Ibu Sen Audong pun sangat kaget karena ini benar-benar tidak sakit lagi. Nyeri lututnya yang kronis yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun tiba-tiba sembuh. Ibu Sen Audong menyebut Lin Xin sangat muda, tapi keterampilan Lin Xin sangat luar biasa. Apakah Lin Xin benar-benar saudara Huang Zhenxian? Lalu orang-orang pun bertanya-tanya, apakah Lin Xin seorang master? Namun jika dilihat dari cara Lin Xin bergerak, itu sudah pasti benar. Lin Xin menunjukkan kemampuannya. Lin Xin bahkan bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan di rumah sakit dalam waktu singkat. Lalu Sen Audong yang penasaran pun berbisik bagaimana Lin Xin melakukannya. Dokter rumah sakit bilang, cedera meniskus ibunya sulit diatasi. Bagaimana Lin Xin menyembuhkannya dengan cepat? Lin Xin pun menyebut bahwa dirinya hanya tahu sedikit tentang pengobatan tradisional. Yang dirinya lakukan adalah memblokir titik-titik akupuntur tertentu untuk sementara yang membuatnya mati rasa untuk sementara waktu. Menjelaskan hukum dan ilmu pengetahuan pada orang ini tidak akan bekerja. Lin Xin menggunakan sihir untuk mengolahkan sihir. Sen Audong pun mengatakan bahwa itu mengesankan. Lin Xin bahkan membohonginya di saat yang sama tingkat kesukaan. Sen Audong bertambah 5%. Sehingga total kesukaannya saat ini berada di 57%. Kemudian Huang Zhenxian pun mengatakan bahwa masalah ini mempengaruhi reputasi sektenya dan dirinya tidak boleh mengungkapkan kebenarannya. Namun mengingat kondisinya, Lin Xin tidak punya pilihan. Lin Xin pun mengaku bahwa dirinya adalah Taoist Qian Duo Huang Zhenxian dan dirinya pernah menjadi seorang murid. Namun Huang Zhenxian melanggar peraturan sekte, mempraktikkan sihir terlarang,
dan merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Master, mereka mengasingkan Guang Zhenxian ke gunung belakang untuk bercermin diri. Tapi dia berkhianat dan lari, dirinya turun gunung kali ini untuk menangkap pengkhianat ini. Huang Zhenxian yang mendengar hal ini sangat kesal dan menyebut bahwa semua ini benar-benar omong kosong. Orang-orang juga menyebut bahwa mereka mengaku Lin Xin memiliki keterampilan. Tapi apa yang Lin Xin katakan terlalu mengejutkan untuk dipercaya. Lin Xin pun menyebut jika mereka meragukan dirinya, Lin Xin bisa menantang Huang Zhenxian untuk berduel di sini sekarang juga. Kebenaran akan jelas bagi semua orang. Namun, Lin Xin takut Huang Zhenxian tidak berani menerima tantangan tersebut. Orang-orang yang masih terpengaruh dengan Huang Zhenxian pun seketika menyebut itu omong kosong. Kekuatan Sang Immortal adalah kekuatan yang asli. Mereka semua telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Bagaimana mungkin itu palsu? Huang Zhenxian adalah seorang immortal yang turun dari surga untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Bagaimana mungkin dia bisa menggunakan sihir terlarang? Mereka pun meminta Lin Xin untuk berhenti menyebarkan kebohongan untuk membingungkan semua orang. Namun, sebagian orang yang masih belum terpengaruh bertanya, jika Lin Xin dan Sang Immortal sejati adalah sesama murid, dapatkah Lin Xin juga membantu dirinya, mengubah nasibnya dan menghindari bencana? Mereka ingin artefak ajaib untuk membantu karirnya. Di sisi lain, dalam pikiran Huang Zhenxian menyebut bahwa tampaknya Lin Xin mengada-ngada. Tapi beberapa kata-katanya sangat akurat. Huang Zhenxian pun bertanya-tanya apakah master menerima murid lain. Namun Huang Zhenxian merasa itu tidak mungkin. Yang disebut pengusir roh olehnya jelas hanya akupuntur. Ini jelas menipu, namun ini kebetulan. Menurut Huang Zhenxian dirinya perlu meningkatkan popularitasnya. Jika dirinya bisa mengalahkannya kali ini dan mendapatkan popularitas, bukanlah itu akan menjadi sumber kekayaan? Lalu Huang Zhenxian pun bertanya, mengapa dirinya tidak menerimanya? Lin Xin telah mencoreng reputasinya dan dirinya tidak bisa membiarkan Lin Xin lolos. Dirinya akan bersaing dengan Lin Xin dalam 3 babak dan yang terbaik dari 3 babak akan menang. Jika dirinya kalah, maka dirinya Huang Zhenxian akan pensiun. Tapi jika Lin Xin kalah, Lin Xin akan berada di bawah kelas kasihannya. Lalu Huang Zhenxian pun bertanya, apakah kali ini Lin Xin berani? Lin Xin pun dengan syarat ini. Lalu di sisi lain wanita misterius ini juga menyebut bahwa Lin Xin berani menantang Huang Zhenxian. Dia benar-benar tidak takut, tapi Huang Zhenxian jahat dan kejam. Lin Xin pasti kalah, namun ini bisa menjadi kesempatannya. Jika dirinya bisa mengungkap sedikit saja kekurangan pada Huang Zhenxian, dirinya akan memiliki kesempatan mendapatkan artefaknya kembali. Kemudian di ronde pertama seni memanggil roh. Di ronde ini seorang pelanggan secara acak dari penonton dipilih. Tantangannya adalah memanggil korban. Pelanggan yang telah meninggal, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pribadi, yang hanya diketahui oleh anggota keluarga dekat. Pelanggan pun akan memutuskan apakah itu benar atau tidak. Dan pertama akan dimulai lebih dulu oleh Huang Zhenxian. Lalu Huang Zhenxian sendiri sudah memilih seorang gadis yang bernama Xiao Pang dan segera memulai ritual pemanggilan rohnya. Xiao Pang pun mencoba memanggil neneknya, apakah neneknya mendengar suaranya. Lalu seketika Huang Zhenxian menunjukkan perilaku yang aneh dan segera duduk serta memanggil Xiao Pang dengan sebutan Pang Pang kecil dan bertanya mengapa Xiao Pang begitu kurus. Xiao Pang yang mendengar hal ini pun seketika menyebut bahwa neneknya selalu memanggilnya Pang Pang. Dulu badannya benar-benar gemuk, tapi neneknya selalu bilang kalau dirinya terlihat kurus. Huang Zhenxian yang kerasukan pun membenarkan hal itu, bahwa ini neneknya Xiao Pang bisa bertanya apa saja kepada neneknya. Xiao Pang pun menyebut bahwa mereka tak bertemu untuk terakhir kali sebelum neneknya meninggal. Ketika dirinya bergegas ke rumah sakit, nenek sudah pergi. Lalu Xiao Pang pun bertanya, apakah nenek mendengar apa yang dirinya katakan saat itu? Huang Zhenxian mengiyakan hal itu, dirinya mendengar semuanya. Malaikat mengizinkan dirinya mendengar kata-kata Xiao Pang.
Sebelum pergi, Xiaopang meminta maaf karena tidak memenuhi keinginan terbesarnya untuk melihatnya menikah dan memiliki anak selama nenek masih hidup. Mendengar hal ini, Xiaopang pun menangis dan memeluknya. Orang-orang yang hadir pun menyebut bahwa ini sangat menyentuh wahyu ini seperti mengangkat beban penyesalan bertahun-tahun dari hati sang cucu perempuan itu. Huang Zhenxian benar-benar immortal Lin Xin tak punya kesempatan. Di sisi lain, Shen Audong menyebut bahwa itu pasti akting bagaimana Hayang Zhenxian bisa memanggil roh nyata seperti itu. Tapi situasi ini tidak menguntungkan mereka. Lalu Lin Xin pun berbisik kepada Shen Audong untuk membantu dirinya dengan sesuatu. Kemudian Xiaopang kembali bertanya, apakah neneknya masih ingat makanan favoritnya? Dirinya sudah tak makan lagi. Namun Huang Zhenxian menyebut bahwa roh neneknya sudah hilang. Dalam pikiran Huang Zhenxuan, siapa yang akan tahu makanan favoritnya? Jika tidak menulisnya di buku diary, meneliti detail pribadi tentang setiap target adalah keterampilan dasar pekerjaannya. Dirinya khusus memilih gadis ini yang suka menulis diary dan dirinya memenangkan ronde ini. Lalu Huang Zhenxian pun segera meminta Lin Xin untuk mulai. Lalu Lin Xin pun menunjuk salah seorang wanita dan bertanya, apakah dia baru saja kehilangan kerabatnya? Wanita itu pun membenarkan hal tersebut. Ayahnya meninggal dunia bulan lalu. Wanita ini pun bertanya, apakah Lin Xin ingin memanggil rohnya? Wanita ini pun menyarankan bahwa Lin Xin harus berpikir dengan hati-hati karena ayahnya adalah seorang bajingan. Jika Lin Xin memanggilnya, mereka pasti akan bertarung. Orang-orang pun menyebut bahwa Lin Xin memilih orang yang luar biasa. Lin Xin pasti ingin dihancurkan dan beberapa orang ingin melihat mereka bertarung. Namun Lin Xin sendiri menyebut itu tidak masalah. Mungkin dirinya bisa menyelesaikan kebencian di antara mereka. Wanita ini pun terlihat bersedia dan meminta Lin Xin untuk memulai prosesnya. Di saat itu, anggota dari Huang Zhenxian pun mendekat dan menyerahkan spanduk pemanggil rohnya. Namun Lin Xin tidak menghiraukannya dan menyebut bahwa dirinya telah memanggil ayah dari wanita ini. Dia sekarang berdiri tepat di sini di sampingnya. Hal ini pun seketika membuat mereka semua bingung, lalu Lin Xin pun seolah-olah mendengar sebuah bisikan dari roh ayah wanita itu yang bilang bahwa dia meninggalkan sesuatu untuk putrinya. Dan itu terkubur di kolam teratai Pila Teluk Yanjiang di sisi selatan dekat jembatan. Lin Xin pun mengerti dan meminta anggota Huang Zhenxian untuk membawakannya sebuah sekop. Orang-orang pun bertanya apa yang sedang Lin Xin lakukan. Apakah ini panggilan roh atau sesuatu yang lain? Ataukah Lin Xin sedang mengulur-ngulur waktu mengapa Lin Xin tidak mengaku kalah saja? Namun di saat itu Shen Aidong datang dan menyebut bahwa dirinya menemukan skop. Dan di saat yang sama Shen Audong memberikan tanda bahwa hal yang diperlukan Lin Xin sudah selesai. Lin Xin pun mengerti dan segera meminta Shen Audong untuk memberikan skopnya kepada wanita ini. Dia harus menggalinya sendiri. Wanita ini pun bertanya, apakah Lin Xin pikir dirinya cukup bodoh untuk mengambil sekop dan menggalinya? Lin Xin pun bertanya, apakah wanita ini yakin dengan hal itu? Ayahnya bilang barusan bahwa dia meninggalkan uang sebesar 200 juta. Jika wanita itu tidak mau, maka dirinya yang akan pergi dan menggalinya. Mendengar uang sebanyak 200 juta, mata wanita ini pun seketika bersinar. Lalu berpindah ke sisi jembatan. Orang-orang pun menyebut bahwa tidak mungkin ada uang sebanyak itu. Mereka yakin Lin Xin hanya sedang mengulur waktu. Namun di saat wanita itu terus menggali, nyatanya dia menemukan sesuatu. Setelah dibuka, isinya adalah kartu bank. Lin Xin pun segera meminta wanita itu untuk menggesek kartu ATM-nya. Dan nyatanya benar ada saldo sebesar 200 juta. Orang-orang yang meragukan Lin Xin barusan pun terkejut dengan hal ini. Wanita ini pun seketika berterima kasih kepada Lin Xin karena dirinya menjadi kaya. Dirinya tak perlu melakukan pekerjaan yang menjadikan itu lagi. Lin Xin pun meminta wanita itu untuk minggir karena dia penuh dengan lumpur. Lalu Huang Zhenxian pun bertanya, pemanggilan roh jenis apa ini? Mengatakan ada uang terkubur lalu menemukannya tidak membuktikan. Apapun, bukankah wanita ini memanggil ayahnya bajingan? Mengapa ayahnya meninggalkan uang untuknya? Wanita ini pun menyebut bahwa ayahnya meninggalkan 200 juta yuan buatnya. Jadi,
Dia sekarang ayah yang paling tercinta dan luar biasa di dunia. Dan wanita ini bertanya, apa masalahnya? Dan bisakah Huang Zhenxian memanggil yang kaya untuk dirinya juga? Orang-orang pun seketika bertanya, sekarang bagaimana mereka belum bisa memutuskan pemenangnya? Meskipun roh yang dipanggil memberikan informasi yang akurat, namun Huang Zhenxian hanya berbicara sekali dengan pertanyaan tersebut. Dan tidak ada bukti yang nyata, sementara itu Lin Xin membantu wanita itu menemukan 200 juta. Itu tidak bisa disangkal. Namun sebagian orang menyebut bahwa Lin Xin mengubur uang itu sendiri dan memperlihatkannya sendiri. Mereka pun menyebut bahwa apapun yang terjadi mereka akan selalu percaya pada Huang Zhenxian. Namun di saat itu Huang Zhenxian meminta semua orang untuk diam. Karena tidak ada pemenang maka ronde ini dianggap seri. Masih ada dua ronde yang harus dilakukan. Keterampilan sejati akan selalu terungkap. Sementara penipu hanya dapat membodohi orang sekali. Huang Zhenxian pun menanyakan hal ini kepada Lin Xin, dan Lin Xin membenarkan hal tersebut. Lalu ronde kedua yaitu Feng Shui di desa Chesa Yanjiang. Para peserta harus menemukan lokasi harta karun Feng Shui yang dapat membawa berkah bagi generasi mendatang. Siapapun yang lokasi terbaik akan menang. Lalu mereka pun terus berjalan menyusuri gunung dan hutan, mengikuti Huang Zhenxian. Di saat itu, anggota Huang Zhenxian pun menyebut bahwa bertanding di gunung yang sunyi ini jika Shen Audong itu lari, itu akan sulit bagi mereka untuk menangkapnya. Namun Huang Zhenxian menyebut bahwa ibu Shen Audong itu mematuhi setiap perkataannya. Jadi kemanakah Shen Audong bisa lari? Adapun Lin Xin dia hanyalah orang yang putus asa yang ingin membuatnya terkesan. Dia juga tidak akan berani lari kalau dia berurusan dengan master tawis yang setengah matang ini. Reputasinya di bidang ini akan semakin tinggi. Lalu menangkap Shen Audong dan melakukan penguasaan iblis padanya dan menjadikannya murid wanita yang paling setia. Muridnya pun menyebut Huang Zhenxian sangat luar biasa. Semuanya berada di bawah kontrolnya. Di sisi lain, Shen Audong pun bertanya, bagaimana ibunya bertemu dengan orang yang disebut immortal sejati ini? Apakah dia pernah menghilangkan karma? Ibunya pun menyebut bahwa semuanya bermula saat dirinya pergi ke salon. Namun di saat itu perhatian Lin Xin pun teralihkan kepada sosok wanita misterius ini. Wanita misterius itu pun meminta Lin Xin untuk tidak meremehkan Huang Zhenxian. Hasil seri di ronde pertama adalah keberuntungan sekali. Selanjutnya dia akan menggunakan metode yang lebih kecil lagi karena dia punya artefak yang kuat. Lin Xin pun seketika bertanya siapa wanita ini. Namun wanita ini tidak menghiraukan pertanyaan Lin Xin dan memberikan sebuah jimat kepada Lin Xin. Wanita misterius ini menyebut jika Huang Zhenxian memberikan kutukan kepada Lin Xin. Kertas jimat ini akan panas, lalu segera membaliknya, maka larilah secepat mungkin. Itu bisa menyelamatkan hidup Lin Xin. Dan di saat itu sistem serangan balik pun aktif. Dan diketahui wanita ini bernama Zhang Liwei umur 29 tahun. Dan tingkat kesukaan saat ini adalah 0%. Mengetahui hal ini, Lin Xin pun sangat kaget dan bertanya skenario macam apa yang sistem lemparkan kepadanya. Namun di saat itu Lin Xin pun bertanya, apakah Zhang Liwei di sekte yang sama dengan Huang Zhenxian? Apa karangannya benar-benar menjadi nyata? Lin Xin pun menilai ini benar-benar menarik dan jimat ini juga beraroma teh putih dengan sedikit aroma bunga. Kemudian Huang Zhenxian menyebut bahwa tempat di sini sangat sempurna. Punggung yang kokoh di bagian belakang sejajar dengan Gunung Qian dan Gunung Sun. Ini adalah tempat yang paling beruntung di desa Cixia. Selama makam nenek moyang dipindah ke sini, dan dirinya menyusun penyiapan berdasarkan tanggal lahir dan zodiak, ini akan menjadi tempat suci yang membawa berkah bagi 3 generasi. Orang-orang yang mendengar hal ini seketika merasa bersemangat. Ini adalah berkah bagi 3 generasi. Ini benar-benar tempat harta karun Feng Shui. Mereka pun ingin memesannya. Namun tiba-tiba seseorang datang dan menyebut Huang Zhenxian sangat berani. Untung dirinya mendengar semuanya mereka orang luar, sedang mencoba menemukan tempat harta karun Feng Shui di desa mereka. Lalu secara diam-diam berencana untuk membeli tempat ini dengan harga yang murah.
Pria itu pun menyebut bahwa mereka semua sedang bermimpi. Ini sangat berharga bagi desa Cisia mereka. Orang-orang pun mengetahui bahwa itu adalah Kades Cisia. Mereka dengar dia memiliki temperamen yang buruk dan sangat pelit. Jika dia tahu tentang tempat ini, tidak mungkin mereka bisa membelinya. Lalu pria besar di samping Kades pun meminta mereka untuk segera pergi dari sini. Namun Huang Zhenxian pun maju dan menahan senjata miliknya. Huang Zhenxian pun meminta kepadanya untuk tidak melakukan kekerasan. Dan Huang Zhenxian meminta izin untuk memberikan saran. Namun si Kades menyebut bahwa apapun basa-basi yang Huang Zhenxian katakan, dirinya tidak akan menjualnya. Huang Zhenxian pun meminta si Kades untuk melihat posisi hutan. Di puncak gunung hutan itu besar dan padat. Dan dalam 10 tahun akan terbentuk hutan lebat. Itu pertanda feng shui yang buruk. Si Kades pun menyebut bahwa dirinya akan menebang semua pohonnya sekarang. Huang Zhenxian pun bertanya, apakah si Kades punya banyak uang? Hutan di puncak gunung ini perlu ditebang, dan makam nenek moyang harus dibangun di medan yang curug dan sulit ini. Jalan gunung harus dibuka lebih dulu untuk memudahkan masuk keluar truk dan tim konstruksi. Biaya yang terlibat di sini tidaklah sedikit dan juga desa Cisia bukanlah desa yang kaya. Puncak gunung ini cukup besar untuk menampung sedikit tempat makam nenek moyang. Mengapa tidak menyediakan tempat agar orang-orang yang ditakdirkan ini dapat memindahkan makam mereka ke sini? Mereka bisa juga mengumpulkan sumber daya untuk membangun jalan. Dan mengubahnya ini akan menjadi situasi yang sangat menguntungkan. Mendengar hal ini, si Kades pun merubah pikirannya dan menyebut pilihan Huang Zhenxian bagus, maka dirinya bisa menawarkan 5 tempat makam pada orang-orang luar. Lebih dari itu dirinya tidak setuju. Seketika hal ini memicu reaksi orang-orang untuk berebut mendapatkannya dengan menawarkan berbagai macam harga. Orang-orang menyebut bahwa Huang Zhenxian benar-benar seorang immortal yang turun ke dalam dunia fana. Taoismenya bukan hanya mendalam, tapi dia juga memikirkan penderitaan rakyat umum. Mereka pun berterima kasih karena Huang Zhenxian mengamankan tempat harta feng shui ini. Huang Zhenxian pun menyebut ini bukan masalah sama sekali. Dan di saat itu Huang Zhenxian berbisik kepada si Kades yang menyebut kemampuan beraktingnya sangat mengesankan. Tak ada yang akan meragukannya sekarang. Si Kades pun menyebut bahwa ini karena skrip hebat dari Huang Zhenxian berhasil menjual tempat puncak gunung kecil ini dengan harga jutaan. Sesuai dengan yang telah disetujui, mereka akan membagi hasilnya 50-50. Lalu Huang Zhenxian pun mengatakan bahwa dirinya hampir lupa bahwa di sini ada Lin Xin. Dan sekarang adalah giliran Lin Xin untuk memilih lokasi harta feng shui. Dalam pikiran Huang Zhenxian, dirinya sudah dapat uang dan dirinya memenangkan kompetisi. Apalagi yang Lin Xin butuhkan untuk menantangnya. Di samping itu, pandangan orang-orang terhadap Lin Xin juga sudah menurun. Mereka yakin tak perlu membandingkannya lagi dalam hal Taoisme dan kasih sayang. Master Huang Zhenxian adalah keberadaan tertinggi. Lalu Jiang Liwei yang merhatikan ini menyebut bahwa orang-orang itu bodoh. Si Kades jelas-jelas bersekongkol dengan Huang Zhenxian. Tapi pada titik ini jelas kalau Lin Xin tidak punya kesempatan untuk menang. Jiang Liwei pun bertanya-tanya apakah dirinya salah dalam menilai. Apakah dia tidak bisa menjadi orang yang memecahkan kebuntuan ini. Namun di saat itu Lin Xin pun memperhatikan ponselnya dan menyebut ini tidak ada harapan. Murid Huang Zhenxian pun bertanya, apakah Lin Xin sedang membicarakan dirinya sendiri? Huang Zhenxian masih menggunakan kompas untuk memeriksa feng shui. Tapi Lin Xin melihat ponselnya. Jangan bilang Lin Xin menggunakan aplikasi kompas. Apakah itu benar-benar akurat? Lin Xin pun seketika menyebut bahwa orang-orang yang menghabiskan uang untuk tanah makam akan terjadi bencana. Tempat di gunung ini sama sekali tidak cocok. Dirinya telah menghitung kalau tempat ini akan segera menjadi tempat pembuangan sampah. Siapapun yang membelinya sudah gila. Orang-orang yang mendengar hal ini pun seketika tertawa. Mereka pun bertanya-tanya, apakah ini sesuatu yang benar-benar dapat diprediksi? Tidak peduli seberapa tidak berpengalaman jika Lin Xin ingin menipu orang, setidaknya buatlah itu terlihat meyakinkan. Mereka pun sangat kecewa dirinya pikir Lin Xin benar-benar punya skill yang nyata.
Lalu Huang Zhenxian pun menyebut Lin Xin kalah di ronde ini. Mereka pun segera mengajak Lin Xin untuk lanjut ke ronde ketiga. Kecuali jika Lin Xin berencana untuk kalah di ronde itu juga. Namun murid dari Huang Zhenxian sendiri menyebut bahwa kompetisi sudah berakhir dan berniat menangkapnya. Namun Shen Audong meminta mereka untuk tidak mendekat. Dan di saat yang bersamaan tiba-tiba sebuah helikopter pun melintas dan mendarat di sana. Dan seketika orang-orang elit dari Yanxiang pun turun. Orang-orang pun nyatanya mengenali mereka dan menyebut orang kaya. Real estate terbesar di Yanxiang yaitu sang raja villa. Selain itu ada Tuan Fei, dealer pesawat terbesar di Yanxiang. Dan itu helikopter pribadinya. Mereka pun bertanya-tanya siapa yang bergaul dengan dua orang terkaya di Yanxiang. Lalu Kaisar Su mengatakan kepada Direktur Luo bahwa ini adalah Gunung Cisisia yang dirinya dan Tuan Fei rencanakan akan digunakan untuk proyek pembuangan sampah. Kaisar Su pun bertanya mengenai pendapat Direktur Luo mengenai ini, apakah ini tempat yang sempurna. Dan ini mengagetkan semua orang. Dan cerita pun berakhir di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Gimana menurut kalian? Seru gak? Kalau seru komen di bawah. Dan buat kalian yang penasaran dengan cerita Lin Xin selanjutnya, kalian bisa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dari Kapten, salam perketedan.